Bagaimana Ningsi, apa kabarnya? Kurang baik. Kabar Ningsi kurang baik ya? Iya. Kalau ibu boleh tahu kenapa kabar Ningsi tidak baik? Entahlah Bu, akhir-akhir ini saya merasa sangat bingung dan sedih dengan diri saya sendiri. Iya, ibu mengerti apa yang Ningsi rasakan. Tapi apakah perasaan yang tidak enak itu atau yang mengganggu perasaan Ningsi itu apakah bisa dibicarakan dengan ibu? Maksud saya kesini untuk membicarakan hal ini dengan Ibu. Bisakah Ningsi ceritakan kepada ibu? Ya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakan. Tapi mohon untuk permasalahan saat ini dirahasiakan ya Bu. Iya, kalau begitu ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak itu mengganggu Ningsi. Dan di sini Ningsi silakan menceritakan masalahnya Ningsi. Semua apa yang Ningsi rasakan karena semuanya akan dirahasiakan dan dijaga oleh ibu. Baik, Bu. Jadi begini Ibu, saya itu kadang setiap kali tampil di depan itu ketika presentasi atau ada ujian lisan itu saya selalu merasa gugup dan tidak percaya diri. Lalu bagaimana? Setiap kali saya presentasi di depan, saya pasti duduk dan bingung harus berbicara apa. Dan saya itu gemetar dan susah untuk mengatur nafas saya. Bisakah Ningsi menjelaskan lebih jauh lagi tentang perasaan yang tidak enak, tidak percaya diri yang dulu itu kepada ibu? Bisa Bu. Saya hanya diam saja dulu ketika teman-teman saya menertawakan saya karena berbicara salah, terus dan juga gugup dan tiba-tiba sesak napas. Baik, Ningsi. Apakah dengan cara demikian Ningsi merasa senang dan nyaman di kelas? Sebenarnya sih tidak ya Bu. Mungkin Ningsi seperti itu karena Ningsi merasa bahwa segala sesuatu yang Ningsi buat itu harus sempurna adanya tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Kalau begitu, apakah masalah Ningsi ini tentang bagaimana Ningsi bisa berani berbicara di depan banyak orang, khususnya pada saat presentasi dan pada saat menjawab pertanyaan dari guru-guru? Ya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana cara agar bisa saya percaya diri tanpa adanya rasa gugup dan juga rasa takut. Baik, jadi Ningsi sudah paham ya apa masalah Ningsi, yaitu bagaimana Ningsi presentasi dan tidak gugup lagi pada saat menjawab pertanyaan dari guru. Ya Bu, saya sangat ingin tampil percaya diri di depan tanpa rasa sulit sekali. Bagus sekali Ningsi, ibu sangat senang mendengarnya. Lalu apakah Ningsi sudah punya cara untuk mengatasi masalah Ningsi ini tentang tidak percaya diri dan gugup ini? Saya masih bingung Bu. Apa yang membuat Ningsi bingung? Saya takut jika nanti saya menjawab atau ketika presentasi, saya takut teman-teman menertawakan saya. Dan saya takut salah itu akan membuat saya ketika presentasi saya selalu gugup dan gemetar. Apakah Ningsi sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, mencoba yang terbaik? Rasanya belum. Belum. Nah, ini Ningsi. Kalau Ningsi mencobanya saja belum, lalu bagaimana Ningsi harus berpikir negatif seperti itu? Nah itu yang saya tidak mengerti Bu, tapi baik saya akan melakukan yang terbaik agar saya bisa merasa percaya diri di saat presentasi dan tidak gugup untuk menjawab pertanyaan. Baik. Jadi Ningsi, sekarang Ibu akan memutarkan satu video tentang bagaimana agar Ningsi bisa mengatasi rasa gugup itu. Tiga. Jadi bagaimana Ningsi? Apakah dari tayangan video barusan, apakah Ningsi bisa menangkap atau memahami pembahasan dari video itu? Ya, bisa dimengerti. Baiklah. Lalu apa kira-kira rencana Ningsi untuk sementara ini sebagai pegangan untuk tindak lanjut Ningsi terkait masalah Ningsi? Pertama saya akan berlatih untuk belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Terus yang kedua saya akan berpenampilan rapi sehingga saya merasa lebih percaya diri lagi. Dan yang ketiga saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan sebelum tampil.
Bagus ya, Ningsi sudah tahu apa yang harus Ningsi lakukan. Nah, sebelum pembicaraan kita tutup, bagaimana perasaan Ningsi setelah kita melakukan diskusi ini? Saya sangat merasa lega Ibu, akhirnya unek-unek saya atau perasaan-perasaan yang selama ini saya pendam, saya ceritakan kepada Ibu, dan juga saya mendapatkan strategi dan juga langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menghadapi permasalahan yang sedang saya alami. Baik, Ningsi. Jadi setelah kita melakukan konseling kurang lebih sekitar 45 menit ini, Ibu menyimpulkan bahwa yang pertama, Ningsi itu belajar lebih dulu tentang materi yang akan dipresentasikan sebelum Ningsi melakukan presentasi agar Ningsi tidak merasa gugup. Yang kedua itu, Ningsi harus berpenampilan yang baik supaya membuat Ningsi lebih percaya diri lagi. Lalu yang ketiga, sebelum Ningsi melakukan presentasi, Ningsi terlebih dahulu berdoa. Nah, apakah Ningsi merasa yakin Ningsi akan melakukan langkah-langkah demikian? Sangat yakin. Apakah masih ada lagi hal lain yang mau diskusikan dengan Ibu? Menurut saya ini sudah cukup. Itu bagaimana kalau kita akhir pembicaraan kita ini dan Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan Ningsi. Ya baik Bu, sama-sama, saya juga sangat berterima kasih karena saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Baik, kalau begitu selamat siang Ningsi, mari Ibu antar